Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmatnya, karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam agenda rutin kita setiap malam Senin, yaitu kajian kitab. Sebelumnya kita membahas kitab Tanqihul Qaul sampai dengan bab 23 ya, kalau tidak salah ya, tentang fi fadilati taubah, tentang keutamaan taubah. Namun kemarin Ustaz sampaikan, sekarang kita akan ngaji tentang tibyan. Kita ulang lagi dari awal. At-tibyan fi adabi hamalatil Quran. Tibyan itu artinya penjelasan tentang adab-adab penghafal Quran. At-tibyan, penjelasan fi adabi hamalatil Quran, terkait tentang adab-adab penghafal Quran. Ya, hamalatul Quran. Penghafal Quran itu hamalatul Quran namanya. Pembawa Al-Quran. Ya. Namun sebelumnya kita doa terlebih dahulu untuk saudara-saudara kita ya yang sekarang sedang banyak kesulitan ya, sedang terkena musibah, banyak kesulitan yang peperangan terutama di Palestina ya. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita Allah senantiasa berikan perlindungan, Allah kuatkan iman Islamnya, Allah kuatkan jiwanya, Allah selamatkan ya saudara-saudara kita, dan Allah ketuk pintu hati para pemimpin muslim untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya, kita doakan ya. Dan mudah-mudahan untuk Yahudi sendiri, Allah hancurkan ya. Allah berikan kebinasaan, Allah hancurkan dan Allah kalahkan. Ya. Amin Allahumma amin. Kita bacakan Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Nanti kalau berdoa terkait Palestina ataupun Israel, ya, kehancuran Yahudi, kemenangan Palestina, kemenangan Islam, sebutinnya kehancuran Yahudi ya. Karena kalau Israel, Bani Israel, Israel itu nama nabi ya. Israel itu nama nabi. Ya. Maka sebutnya kehancuran Yahudi. Kalau Yahudi disebutkan sama Allah. Yang ayat
uh, Al-Baqarah tuh walan taradha angkal yahudu walan nasara. Disebutinya Yahudi ya. Kaumnya disebut kaum Bani Israel. Bani Israel keturunan Israel. Israel itu nama nabi ya. Jadi ketika kita mendoakan yang di sana untuk kehancuran-kehancurannya, kehancuran Yahudi. Kehancuran Yahudi atau Zionis gitulah ya. Kalau Israel itu nama nabi Israel. Ya, kehancuran Yahudi. Seperti itu. Baik, salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mubarik alaih, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik, anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita masuk kembali di kajian kitab Tibyan sekarang ya. Masuk kitab Tibyan sesuai dengan yang Ustadz sampaikan. Kebetulan kitabnya ada ya sekarang ya. Seperti ini ya kitabnya ya. Tibyan ini. Nah, seperti ini ya kitab Tibyan ya. Beli yang kuning. Kalau bahasa kitab putih. Kenapa disebut kitab kuning? Karena warna kertasnya kuning. Nah, ya kekuning-kuningan lah gitu ya. Coklat gitu. Baik, kita masuk ke bab awal ya. Ke bab awal. Jadi kitab Tibyan ini dikarang oleh Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Oleh Imam Nawawi. Kalau yang kemarin kita kaji, Tanqihul Qaul Al-Hafiz itu dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau ini dikarang oleh Imam Nawawi. Beda ya, Imam Nawawi dengan Syekh Nawawi. Itu beda. Ya. Dan Imam Nawawi termasuk ulama yang karangan kitab dengan umurnya, banyakkan karangan kitabnya. Luar biasa. Ya, Imam Nawawi ya. Riyadhus Shalihin, Syarah Sahih Muslim, itu dikarang sama beliau. Banyak karangan Imam Nawawi itu banyak karangan. Salah satunya adalah kitab Tibyan untuk menjelaskan bagaimana adab-adab penghafal Quran. Maka bagi kita, siapapun yang ingin menghafal Quran, seharusnya ngaji ini dulu. Seharusnya ngaji kitab Tibyan dulu, agar mengerti bagaimana menjadi penghafal Quran yang baik. Adabnya seperti apa, harus seperti apa terhadap guru, ini ada semua di kitab Tibyan ini. Ya, kalau memang belum bisa baca kitab kuningnya, silahkan beli terjemahannya, sudah ada. Yang warna putih itu ya. Nah, itu sudah ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal, bab yang pertama ya. Fi atrafi min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalatih. Yaitu yang menerangkan tentang arah-arah ya. Saking lagi tentang keutamaan tilawatil Quran, membaca Al-Quran, wahamalatihi, dan menghafalkan Al-Quran. Jadi bab yang pertama ini menjelaskan tentang keutamaan pembaca dan penghafal Quran ya. Diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir. Kalau nggak salah ini sudah pernah dibahas ya. Kita sedikit review saja. Qala Allah azza wa jal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Diawali dengan innal ladzina yatluna kitaballah. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, yatluna ya. Yatluna itu yang membaca, alladzina membaca orang-orang tadi, kitab Allah, wa aqamus sholata, dan mendirikan salat mereka, wa anfaqu, dan mereka berinfak, mimma razaqnahum, sebagian dari rezeki ya yang telah diberikan kepada mereka, sirran wa alaniyah. Apa artinya sirran? Sembunyi-sembunyi atau diam. Wa alaniyah. Wa alaniyah apa?
Dengan niat. Ya. Sirron secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyah dan terangan ya. Jadi di sini wa anfaqu dan mengifakan mereka mimma sebagian rozaqnahum. Ya, sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka sirron secara sembunyi-sembunyi wa alaniyah dan terangan. Yarjuna. Apa yarjuna? Roja, mengharap ya. Mereka mengharapkan tijaratan lan tabur. Ya, perdagangan yang tiada merugi. Maksudnya seperti apa di sini? Saya jelaskan ya. Maksud dari firman Allah ini bahwasanya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Perhatikan ya. Yatsluna di sini beda dengan qiraah. Ya. Kalau iqra itu membaca. Kalau tala, yatslu, tilawah itu ya. Kalau tilawah itu membaca sekaligus apa sebutnya tuh? Menghayati makna-makna Al-Qur'an ya. Itu kalau tilawah. Kalau tilawah Al-Qur'an. Maka ada hadis Nabi tuh yang orang yang dirindukan surga itu ada 4. Salah satunya talil Quran. Talil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Membaca di sini sekaligus menghayatinya, sekaligus mengamalkan semampunya, dan lain sebagainya. Kalau iqra'ul Quran itu membaca Al-Quran. Membaca kalau itu. Tapi kalau yatsluna kitab Allah itu membaca sekaligus memahami maknanya dan lain sebagainya terkait dengan Al-Quran. Ya. Dan di sini bagi orang yang senantiasa membaca Al-Quran, sholat, dan juga menginfakkan rezekinya, baik terang-terangan maupun diam-diam, itu sama dengan dia tidak akan merugi. Pasti dapat pahala dari Allah. Ya. Dan ketika, perhatikan di sini, yarjuna, maksudnya yarjuna itu di sini, kalau antum sedang baca Quran, ataupun infak, ataupun sholat, ya, berharap pahala. Jadi kalau ibadah itu sebenarnya dalam 3 hal ya. Kuncinya ada 3 hal. Yang pertama itu mahabbah. Yang kedua itu adalah roja, berharap. Yang ketiga, takut. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, yang pertama adalah karena cinta kepada Allah. Yang kedua, sekaligus mengharapkan pahala dan surganya Allah. Yang ketiganya, karena takut akan siksanya Allah. Itu ya. Jadi antum boleh tuh pilih dari 3. Jadi ketika antum mau beramal nih. Kan kita di sini biasanya dimotivasinya pahalanya banyak. Tandanya ketika kita beramal mengharapkan pahala. Boleh itu, silahkan. Ataupun contoh kalau maksiat. Kita takutnya apa kalau maksiat itu? Takut dosa, takut neraka, takut siksa. Itu nggak apa-apa. Ya, saya nggak mau bermaksiat. Kenapa? Takut diazab sama Allah. Itu bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau poin tertinggi itu adalah al-mahabbah, karena cinta kepada Allah. Itu poin tertinggi. Jadi ketika kita melakukan sesuatu ibadah, apapun itu ibadahnya, dilandaskan karena cinta kepada Allah. Kalau belum bisa karena mahabbah kepada Allahnya, mengharapkan pahala atau takut terhadap siksa dan nerakanya Allah. Dilatih dulu. Biar antum, wah sukanya sayanya mengharapkan pahala. Ya sudah, motivasinya dengan pahala. Wah biar nggak maksiat. Ya sudah, berarti karena takut terhadap siksa dan nerakanya. Nah, kalau sudah mengharapkan pahala sudah, takut terhadap siksa sudah, sambil sedikit demi sedikit dipupuk rasa cinta kepada Allah. Sehingga ketika kita melakukan apapun itu dilandaskan cinta kepada Allah.
Itu yang diskusi di belakang. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Ya. Yang diskusi suruh baca ke depan ya. Yang ikhwan ataupun yang akhwat, ketika pas mau diskusi, suruh baca kitabnya ke depan. Ya. Kita lanjutkan. Itu sekedar review ya. Warwaina, dan diriwayatkan kepada kami an Utsman bin Affan, dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, radhiyallahu semoga meridhoi Allah anhu kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Qala, berkata Utsman bin Affan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi Ustaz bacakan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, ya. Khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'an, adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Oke ya, kita garis bawahi ta'allam di sini, yang mempelajari Al-Qur'an. Santri yang ada di sini, antum semuanya, ya, baik ikhwan maupun akhwat, ini baru bab muqaddimah. Di KU, di sini itu baru bab muqaddimah. Karena antum baru mempelajari Al-Qur'an dari segi baca. Dari segi baca. Jadi ta'alam di sini bukan berhenti di hafal Qur'an, enggak, itu baru muqaddimah. Jadi muqaddimah pertama, belajar baca Qur'an, menghafal Quran, masuk fase berikutnya. Bisa tafsir perkatanya atau menafsirkan Al-Qur'an. Ya, tafsir perkata ya, atau terjemah perkata. Setelah itu baru memahami Al-Qur'annya, meyakininya, mengamalkannya, itu banyak. Jadi jangan sampai begini, antum cukup dengan belajar membaca Al-Quran ataupun menghafalkannya. Padahal ta'alam di sini luas maknanya. Jadi bukan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an, dalam kurung menghafalkan Al-Qur'an. Berarti menghafalkan doang kalau gitu. Wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Maksud ta'alam di sini itu adalah ilmu Quran itu baik bacanya, baik hafalnya, baik tafsirnya, baik memahaminya, itu semuanya mencakupi. Ya. Jadi kepada semuanya, ketika antum mulai menghafal Quran, itu baru membuka bab muqaddimah, pembukaan. Setelah antum bisa baca dengan baik, menghafalkan, mulai itu pahami artinya, bisa mengartikan dulu, pahami artinya, nah seperti itu. Baru kita amalkan semampu kita. Ya, seperti itu ya. Rawahu Abu Abdillah ibn Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari fi sahihihi alladhi huwa as-sahhul kutubi ba'dal Qur'an. Rawat telah meriwayatkan akan ini hadis Abu Abdillah, ya, Abu Abdillah, bapaknya Abdullah, namanya siapa? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari. Harusnya Bardizbah itu ada ya. Nah, ada Bardizbah. Jadi nama Imam Bukhari itu Muhammad bin Ismail, ya, bin Ibrahim al-Bukhari fi sahihihi, dalam kitab sahihnya, yaitu kitab Sahih Bukhari ya, alladzi, yang huwa as-sahhul kutubi, huwa itu utawi bermula kitab tadi, kitab Sahih Bukhari itu as-sahhul kutubi, itu adalah kitab yang paling sahih ba'dal Quran, setelah Al-Quran. Jadi yang kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu adalah Sahih Bukhari. As-sahhu itu artinya yang paling sahih.
Yang paling benar ya, al-kutubi ba'dal Quran, setelah Al-Quran. Jadi hadis yang diakui oleh dunia tentang kesohihannya, tentang kebenarannya, itu adalah Sahih Bukhari. Ya. Hadis antum sudah hafal semua. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Maka ketika saat ini antum itu semuanya berada di fase belajar. Sekarang ya, di fase belajar. Antum belajar itu bagaimana cara baca, bagaimana menghafal Quran, bagaimana bisa menterjemahkannya, menafsirkannya, memahami tafsirannya, bagaimana mengamalkannya. Nanti kalau sudah dewasa, antum ajarkan. Agar kita semua itu termasuk di dalam hadis ini. Kalau tidak sebagai seorang pembelajar, berarti sebagai seorang pengajar. Ya, ta'allamal Quran di sini bisa berarti mengajarkan hadis, karena hadis juga, atau mengajarkan fikih. Karena itu pun termasuk tafsiran dari Al-Quran. Penjabaran detailnya. Contoh misalkan wa aqamus shalah, dan mendirikan sholat. Itu penjabaran wa aqamus shalah dalam Al-Quran di hadis dan di fikih. Maka ketika kita mengajarkan hadis, mengajarkan fikih, itu juga ta'allamul Quran, mengajarkan Al-Quran di bidang penafsirannya, di bidang yang lainnya. Seperti itu ya. Jadi bukan berarti ngajarin Quran itu ngajarin abata doang, bukan. Ya, itu permulaan. Berikutnya hadis yang ketiga ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah. Kenapa Aisyah, bukan Aisyati? Wa an Aisyah. Contoh. An Utsmana. Bukan Utsmani. Kenapa Utsmana? Silahkan dicari sama antum ya. Kenapa Aisyata? Bukan Aisyati ya. Wa an Aisyata, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu, semoga meridhai Allah anha, kepada Sayyidah Aisyah, qalat, berkata Sayyidah Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Alladzi yaqra'ul Qur'ana, orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun bihi, dan dia menguasai, mahir dalam membaca Al-Qur'an, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat yang mulia ya. Jadi orang yang mahir dalam membaca Al-Quran itu di akhirat nanti bersama para malaikat yang mulia. Digabungnya. Sebentar ini. Baik. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrani. Walladzi yaqra'ul Qur'ana, dan orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa yata'ta'u, dan dia berat dalam membaca Al-Qur'an, wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrani. Ya. Dan dia merasa berat karena terbata-bata dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala. Lahu, baginya ajroni, 2 pahala. Jadi kalau bahasa kita begini ya.
ketika Nabi itu bersabda kepada sahabatnya, orang yang baca Qurannya bagus, mahir, nanti di akhirat dikumpulkan dengan malaikat yang mulia. Nah, ketika ada disebutkan begitu, kira-kira ada yang komen nggak? Ada yang komen. Sahabat itu, kalau Nabi langsung bersabda, itu komen sahabat tuh. Bertanya, sebenarnya bertanya ya sahabat itu. Waduh, itu kan yang bagus baca Qur'annya. Gimana yang belum bagus? Namanya zaman Nabi kan kebanyakan baru masuk Islam. Sahabat baru masuk Islam. Sedangkan baca Quran itu harus sesuai makhorijul hurufnya. Ya. Bagaimana orang yang terbata-bata baca Qur'annya? Oh, Nabi langsung santai-santai. Nah, orang yang bacanya berat karena terbata-bata, karena belum bisa, maka baginya dua pahala, ya, pahala baca dan pahala berusaha. Dapat 2 pahala. Dan di sini 2 pahala ini, ya, anak-anakku semuanya, bagi orang yang memang belajar. Jadi bukan cukup saya baca, sudah cukup segini aja. Padahal salah bacaannya. Ketika kita mengetahui bacaan kita salah, ya belajar. Jangan sampai udah tahu bacanya salah, malah tidak mau belajar. Yang ada bukannya dapat 2 pahala, malah bisa dapat dosa. Ya. Ini ada yang diskusi? Ayo, ini baca. Mana tadi? Nggak ada. Oh, nggak ada. Baik ya. Jadi itu hadisnya dari Sayyidah Aisyah. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa orang yang mahir dalam baca Al-Qur'an nanti dikabulkan dengan para malaikat yang mulia di akhirat itu, ya. Nah, kabar gembira bagi yang belum bisa baca, baik kita maupun nanti yang di rumah orang tua antum misalkan atau saudara antum belum bisa baca Quran, ya. Teruslah baca, berusaha sambil belajar kepada guru yang ada. Apalagi sekarang belajar itu mudah, ada online, bisa pakai Zoom, Google Meet, banyak sekarang itu. Nggak ada alasan, nggak ada waktu saya, mending gaya nggak ada waktu ya. Suka kalau ada punten, kalau ada misalkan dari orang tua atau saudara antum atau siapapun disuruh belajar, dia belum bisa baca Quran, masih terbata-bata. Kok dengan mudahnya sibuk tidak punya waktu. Masya Allah itu ya. Itu hati-hati itu ya. Sibuk tidak punya waktu karena waktunya habis buat nyari apa. Ya. Padahal belajar membaca Quran itu hukumnya wajib. Perhatikan ya. Nih ya. Belajar baca Quran itu hukumnya wajib. Karena antum wajib membaca Quran sesuai dengan tajwidnya. Wajib itu. Yang fardu kifayah itu mahir dalam bidang tajwid. Contoh, antum bisa paham sifatul huruf, makhorijul huruf. Misalkan huruf hamzah, A. Oh, sifatnya itu ada syiddah, ada jahar, ada istifal, ada infitah, ada ismat. Terus dia berada di mana? Di aqsal halqi, di paling bawah sini. Makhrajnya gitu. Wah, itu fardu kifayah memahami itu. Tapi kalau baca A, itu fardu ain. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Antum baca, alhamdulillahi rabbil alamin. Misalkan gitu. Haknya diganti ha, ainnya diganti hamzah. Panjang pendeknya harusnya dibaca 2 harokat, bacanya 4. Dan itu kurang bagus jadinya ya. Nah, itu harus belajar. Jadi membaca Quran, contoh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca seperti itu wajib.
sesuai kaidah tajwid. Tapi kalau memahami lam itu ada sifat apa saja sehingga dia ada tawassutnya Ustaz. Ya, terus dia jahr, istifal, infitah, ya. Terus apa lagi? Dia idlaq, ya. Dia ada 5 sifat ya. Dia idlaq. Nah, untuk mengetahui itu fardu kifayah. Tapi membaca alhamdu fardu ain atau wajib. Jadi kalau ada orang tua kok belum bisa baca Quran, suruh belajar Quran. Kenapa harus belajar Quran? Kenapa wajib bacanya bagus? Karena kalau kita baca Quran itu harus sesuai ketika Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Nabi ngucapin A, kita harus A. Ngucapin H, harus H, nggak boleh H, misalnya gitu. Alhamdu beda dengan alhamdu, artinya beda, ya. Maka harus belajar. Nah, ketika ada orang tua, punten misalkan kok belum bisa baca Quran, harusnya sadar di diri. Karena baca Quran itu ada di dalam sholat, makanya penting. Ada satu hadis di luar ini ya. Ada satu hadis Nabi yang disampaikan untuk biasa di ilmu parenting ya. Untuk bagaimana, apa yang pertama kali kita ajarkan kepada anak-anak kita. Hadisnya itu kalau salah. Addibu auladakum ala salati khishalin. Addibu auladakum. Ajarilah anak-anak kalian ya 3 perkara. Pertama kali diajarkannya 3 perkara. Yang pertama bihubbi nabiyyikum. Bihubbi nabiyyikum, ilmu cinta Nabi. Itu yang pertama kali diajarkan kepada anak tuh, ilmu cinta Nabi. Bagaimana anak-anak kita ya atau antum itu mencintai Nabi melebihi siapapun di dunia ini. Bahkan melebihi dirinya sendiri. Ilmu cinta Nabi. Yang kedua ajarkan apa? Bihubbi ahli baitihi, mencintai keluarga Nabi. Setelah mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi. Kalau sekarang bahasanya habaib lah gitu. Habib-habib tuh. Itu dicintai. Bagaimanapun perilaku habaib, di dalamnya terdapat darah Rasulullah. Kita hormati, kita muliakan, ya, karena di dalamnya ada darah Rasulullah. Dan Rasul meminta itu. Kita mencintai ahlul bait. Nah, itu hati-hati ya, hati-hati ya. Dan yang terakhir baru wa qiraatul Quran, dan ajarkan membaca Al-Quran. Itu yang pertama kali diajarkan. Sampai ada yang bertanya ke guru itu, kenapa harus cinta Nabi dulu yang pertama kali diajarkan, bukan baca Quran dulu? Jawabannya bagus itu. Karena ketika seseorang mempunyai idola, maka dia akan meneliti idolanya seperti apa. Dan dia ikuti. Contoh, antum cinta Nabi. Idolanya kepada Nabi. Nabi itu sholatnya gimana? Nabi itu sedekahnya gimana? Nabi itu ibadahnya gimana? Akhlaknya gimana? Ditiru semuanya. Karena kita sebagai fans beratnya Rasulullah. Ini fans berat malah apa namanya? Drakor. Wah. Akhirnya banyak ikhwan ke salon. Skincare jadinya. Karena melihat artis-artis Korea yang ganteng tapi cantik. Membingung. Karena ini di make up gitu ya. Akhirnya banyak akhwat-akhwat yang operasi plastik. Karena melihat idolanya kok hidungnya bagus gitu. Padahal hidung antum udah bagus tuh. Nggak terbalik gitu hidung. Kalau terbalik baru mengok gitu hidung gini. Kan nggak ada tuh. Hidungnya bagus-bagus ya. Kalau bulat mah wajar lah.
Nah, kita orang Indonesia pengen mancung kayak orang Arab, ya. Lahir di Indonesia, bulat, syukuri masih punya hidung. Coba bongek gitu. Ya. Cuma kalau nggak ada hidungnya tuh, ini nggak ada, ininya nggak ada aja nih. Kelihatan tengkoraknya doang gini. Ya Allah, baru antum bisa bersyukur. Ya alhamdulillah punya hidung. Ya, disyukuri. Jadi kembali lagi ya ke materi, kembali lagi. Maka karena di sini ada bahasa mempelajari Al-Quran ya, orang yang terbata-bata mendapatkan 2 pahala, ini bagi yang mau belajar. Maka siapapun, kalau di sini kan antum belajar, berarti yang di rumah. Ketika kita merasa bacaan kita kurang baik, kurang bagus, boya belajar gitu, cari guru atau online. Sekarang banyak online atau kerjasama dengan sekolah. Jadi di sini gurunya banyak di sini. Ada Mbak Yaya, ada Mbak Ica, Mbak Fida pulang ya? Udah ini ya, udah menikah ya Mbak Fida ya. Ada guru baru ya, guru baru ya. Ya, di Ikhwan ada Ustadz, ada Bulala, ada Ustadz Teja, ya. Itu bisa tuh. Bisa mungkin ngajar online, offline, dan lain sebagainya. Itu bisa kalau bekerja sama, ya. Seperti itu. Dimanfaatkan. Intinya gini, kalau dalam firman Allah itu disebutkan fahal mim muddakir. Antum hafal ayatnya. Fahal mim muddakir. Maka adakah orang yang ingin mempelajarinya, mengambil pelajaran, menghafalkannya, atau ingin bisa ngaji gitu? Tandanya apa yang digaris bawahi di sini? Al-Quran itu, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah udah memberikan statement di sini ya. Bahkan sampai dikuatkan 4 kali di sini. Jadi bahasanya Allah memberikan statement itu kepada kita. Hei manusia, Quran itu mudah. Baik dihafal, baik dipelajari, baik apa. Pokoknya Quran itu mudah. Semuanya mudah. Nah yang digaris bawahi, fahal mim muddakir. Ada nggak yang mau belajar sini? Ketika ada yang mau belajar, Allah bantu. Allah yang bantu langsung. Cara bantu Allah, itu rahasia Allah sendiri. Jadi ketika antum ada keinginan saja, misalkan orang tua di rumah, aduh pengen tahsin nih, tiba-tiba di masjid perumahannya ada guru tahsin, ngadain seminggu sekali. Tiba-tiba ada kajian online di sekolah, ikut orang tua. Atau kalau rajin mah datang cari guru. Dan banyak sekarang guru Quran tuh banyak. Yang penting fahal mim muddakir. Ada nggak yang mau belajar? Mau belajar, hayu. Al-Quran tuh mudah kok dipelajari. Ya. Bahkan di sini pakainya yasarna. Yasarna itu mudah untuk semua. Ya, yasarna itu mudah untuk semua kalangan, baik usianya, mau yang kecil, dewasa, tua, super tua, sepuh nih, sepuh gitu ya. Mau yang sehat, sakit, itu bisa. Bisa menghafal Quran, bisa belajar, bisa semua. Bahkan yang terbaru, kenapa? Mau nih? Ayo sini. Bahkan yang terbaru itu ada yang bisu, yang tidak bisa bicara ya, bisu. Ketika ngomong biasa itu tidak bisa, tapi suruh baca Quran, bisa. Itu ada video terbaru. Ya. Baik itu ya, terkait dengan mempelajari Al-Quran. Jadi jangan malu, wah Ustaz saya sudah usianya sepuh. Nah kemarin Ustaz baru selesai selama berapa minggu itu ngajar mak-mak sepuh. Pokoknya kalau masuk ke kelas itu seger. Mak-mak doang isinya. Ada sekitar 13 sampai 15 orang. Itu sudah
Usianya sudah utur, ada yang 68 tahun, 65, ada yang 58, ada 54. Tapi semangat belajar Qurannya luar biasa. Intinya ketika semangat, Allah bantu, bacanya bagus. Ustaz ada videonya. Ada video yang usia 68 tahun sedang belajar metode Umi. Dan kemarin dites, lulus. Bisa ikut sertifikasi, usia 68 tahun. Bagus bacaannya. Ghoribnya hafal, tajwidnya hafal, usia 68. Ini baru usia 40, bilangnya udah tua. Ya. Belum tua. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Wa'an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu semoga meridhoi Allah anhu kepada Abu Musa al-Asy'ari, qala berkata Abu Musa al-Asy'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'mini. Apa masalul mu'mini? Perumpamaan orang mukmin alladzi yang yaqra'ul Qur'an, membaca Al-Qur'an, orang mukmin tadi, masalul utrujah, seperti buah utrujah, rihuha thayyibun. Rihuha, apa rihun itu wangi ya, baunya utrujah thayyibun, itu wangi, wa ta'muha thayyibun, dan rasanya juga enak. Itu bau utrujah. Oh, di kita buah apa ya? Enak, rasanya enak juga. Durian ya, durian. Hah? Ya, utrujah, utrujah ya. Baunya enak, rasanya enak gitu. Itu utrujah. Mungkin mangga gitu kan, mangga baunya enak tuh. Bau matang, pasti makan asem. Baunya doang ya. Kalau durian ada yang suka, ada yang enggak. Intinya utrujah aja. Silahkan antum cari buahnya seperti apa buah utrujah. Wa matsalul mu'mini, dan perumpamaan orang mukmin alladzi la yaqra'ul Qur'ana, yang tidak membaca Al-Qur'an. Matsalut tamroh, seperti buah kurma, lari halaha, tidak ada wanginya, tidak ada baunya buah kurma itu, wa ta'muha hulwun, dan rasanya manis. Rasanya manis. Itu buah tamroh, buah tamr, buah kurma. Dia rasanya manis, nggak ada baunya. Kalau kita tuh anggur ya. Anggur kan enak kan? Nggak ada baunya. Antum pernah makan anggur dicium dulu, baru makan. Pas dimakan tahu, asam ini mah gitu. Kan nggak ada baunya soalnya. Ya, semangka itu semangka, ada baunya nggak? Ada yang makan semangka cium dulu gini. Paling cium juga, asam ini mah, udah basi. Paling gitu adanya itu. Ya. Ya, semangka itu salah satu buah surga ya. Salah satu buah surga semangka. Ya. Baik, kembali lagi ke hadis yang tadi. Jadi yang pertama seperti orang mukmin, perumpamaan orang mukmin yang membaca Quran itu seperti buah utrujah, wangi dan enak rasanya. Baunya wangi, rasanya enak. Kalau seorang mukmin, kita lah ya, tidak membaca Al-Quran, itu seperti buah kurma. Nggak ada baunya, nggak ada wanginya, tapi rasanya manis, enak rasanya. Wa matsalul munafiqi alladzi yaqra'ul Qur'ana, dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an, matsalur raihanah, seperti buah raihanah. Rihuha thayyibun, baunya enak. Wa ta'muha murrun, dan rasanya pahit. Baunya enak, rasanya pahit. Naon? Apa itu? Di Indonesia ya? Emang ada baunya, Pak? Nggak ada, Pak. Terong nggak ada baunya, terong. Terasi baunya kecut. Baunya enak.
Jeruk nipis, asem ya rasanya ya. Ini pahit, rasanya pahit. Murun tuh pahit, bukan asem. Bensin katanya. Bensin baunya enak, rasanya nggak enak. Luar biasa ya. Biasanya bau bensin ya. Kalian lem aibon kalian gini. Aduh, mabok nanti ya. Baik, kembali lagi. Jadi orang munafik itu yang baca Al-Quran, ya, seperti buah roihana, baunya enak, rasanya pahit. Wa matsalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an, kamatsalil hanzalah, seperti buah hanzalah, laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Dia tidak berbau dan rasanya pahit. Ya, rasanya pahit. Ciri-ciri orang munafik itu bagaimana? Biar kita tahu orang munafik itu seperti apa sih? Kalau di hadis ayatul munafiqin, idza ahdatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana, ya. Jadi kalau berbicara dia berdusta, kalau dia berjanji ingkari. Terus kalau dia ya, itu yang ketiganya. Kalau di Al-Qur'annya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'u an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Nih, ini ada nggak di kita ya? Perhatikan ini. Kalau mau lihat orang munafik, lihat di sholatnya saja. Lebih simpel. Kalau lihat dia berbicara berbohong, agak sulit. Harus lihat sosmed. Atau punten, kalau sekarang lagi musim pemilihan umum. Nah, itu lagi musim pemilihan umum ya. Udah ketahuan mana yang munafik, mana yang ketahuan tuh. Janji, tapi tidak ditepati. Semunafik kalau gitu. Kalau pemilihan umum ya. Kalau kayak kita, kayak orang umum di perumahan atau di pondok, pengen lihat orang munafik kalau kayak gimana sih? Atau munafikan gitu. Munafik kecil-kecilan gitu ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, dan dia kalau mendirikan sholat atau kalau sedang sholat dia malasan. Kalaupun toh serius karena ingin dilihat manusia. Jemaahnya serius. Pas jemaah, khusyuan. Pas jemaahnya luar biasa. Pas terlihat oleh banyak orang. Pas datang ke rumah, liburan, pulang semua nih. Di masjid nggak ada orang. Nggak usah jemaah. Itu hati-hati itu ya. Di pondok paling rajin jemaahnya, datang ke rumah nggak pernah jemaah. Hati-hati itu, hati-hati. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi kalau dia mendirikan sholat tuh bermalas-malasan. Kalaupun tuh serius karena pengen dilihat manusia. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan berzikirnya juga sedikit. Tuh ada tuk di atas. Santai bro ya. Baik. Apa? Ya begitu ya. Orang munafik. Kalau kita pengen melihat, kita tidak boleh menuduh orang lain. Jadi yang Ustaz sampaikan adalah sebagai muhasabah diri. Jadi antum perhatikan, diri saya itu sekarang berada di orang mukmin atau orang munafik, mendekati mukmin sejati atau mendekati kemunafikan. Nilai sendiri diri kita. Jangan menilai orang lain. Menilai orang lain mending fasih, munafik. Padahal diri sendiri munafik. Hati-hati itu ya. Kita tidak boleh menjustifikasi seseorang, itu tidak boleh. Menuduh. Apalagi tanpa bukti ya. Itu tidak boleh. Apalagi ada bahasa begini. Wah, neraka nih. Wow, belum apa udah ahli neraka.
Ketika kita melihat kemaksiatan di tengah jalan, apa yang kita lakukan? Doakan semoga yang bermaksiat mendapatkan hidayah dari Allah. Punten, misalkan antum semuanya lagi di jalan, punten lagi lihat akhwat, lagi lihat perempuan pakaiannya seksi gitu ya. Jam 1 malam, doakan ya Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan, gak masuk angin, dan diberikan hidayah sehingga tidak bekerja seperti itu lagi. Jangan kita lagi di mobil ngelihat, wah ahli neraka nih banyak nih, lagi nongkrong. Seakan-akan kita ahli surga. Sombong itu namanya. Yang boleh menetapkan dia ahli surga, ahli neraka, itu Allah. Jangan seperti itu. Kalau Ustadz melihat antum, ini Imam Ghazali ya. Kalau agar kita terhindar dari sifat sombong, ketika melihat yang lebih muda, seperti Ustadz melihat antum, itu lihatnya, ya Allah, ini ahli surga semuanya. Dosanya masih sedikit, amalnya banyak. Dosanya sedikit. Lihat dosanya masih sedikit, karena baru balik. Bisa jadi nggak ada dosanya ini. Tapi sudah beribadah kepada Allah. Sedangkan saya, banyak dosa, ibadahnya masih pas-pasan. Tapi kalau melihat yang lebih tua, lihat ibadahnya. Ya Allah, ini usia sudah 60, 70 tahun. Ibadahnya sudah sekian puluh tahun. Sudah banyak ibadahnya. Ahli surga. Sedangkan saya, ibadahnya sedikit. Karena hidupnya baru 30 tahun misalkan. Jadi kalau ke yang lebih tua, lihat ibadahnya. Ibadahnya banyak. Kalau ke yang muda, lihat dosanya lebih sedikit. Itu menjadikan kita tidak sombong. Ya. Maka tadi kalau melihat kemaksiatan, melihat apapun di pinggir jalan, kita tidak boleh menjustifikasi, tidak boleh langsung melabel. Oh ini ahli neraka, oh ini ahli maksiat, oh ini ahli ini, ahli ini, ahli ini. Tidak. Doakan yang terbaik. Ya, doakan yang terbaik. Ya Allah, mudah-mudahan dapat hidayah. Mudah-mudahan berikan kesehatan. Mudah-mudahan apa. Ya. Karena semuanya memiliki alasan kenapa seperti itu. Ada alasannya masing-masing. Ya. Seperti halnya cerita tentang taubat yang kemarin. Yang awalnya seorang yang menjajakan dirinya, menjual dirinya, taubat kepada Allah. Di akhir hayatnya, husnul khotimah. Itu yang kemarin itu. Yang kita ceritakan, bab taubat itu. Kalau kita melabeli yang sedang menjual diri, ahli neraka itu. Kita nggak tahu akhir hayatnya seperti apa. Maka doakan saja. Doakan saja ya. Udah jam berapa ini? Oh, sudah pas ya. Waktunya sudah pas. Satu hadis terakhir ini ya. Wa'an Abi Umamah Al-Bahili, dan dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, semoga meridhoi kepada Abi Umamah Al-Bahili, qala, berkata Abi Umamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mireng mendengar aku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, fa innahu, maka sungguhnya Al-Qur'an, ya'ti, akan datang Al-Qur'an yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an, sebagai pemberi syafaat di ashabi, bagi sohibnya, bagi sahabatnya. Siapa sahabatnya di sini? Namanya sahabat. Nah, teman-teman sini punya sahabat kan masing-masing ya. Ini tidak mengklaim ya, misalkan Ustadz, sahabatnya sepondok, sahabat semua. Tidak. Sahabat itu pasti spesifik, sedikit jumlahnya. Misalkan di sini antum nih ya, punya sahabat dari jumlah 50 orang, yang paling dekat itu cuma 5. Yang paling dekat 5 orang. Ustadz, dari sekian ratus orang teman Ustadz, yang paling dekat 10 misalkan. Sahabat. Di mana sahabat itu? Sahabat itu dalam suka dan duka selalu bersama, ya.
100 dulu dong, pasti dikasih. Sahabat tuh ya. Jadi tidak melihat susah bayar atau apa. Bro, 100 dong. Ah, itu dikasih ya. Kalau sahabat, ini mah 100 dong yang kemarin belum dibayar. Kalau sahabat nggak akan perhitungan, enggak. Bahkan tidak minjem, buat antum aja. Wah, itu jarang dan dicari ya. Dapat seperti itu, pertahankan. Ya. Tandanya apa? Yang senantiasa bersamanya setiap hari. Itu sahabat. Ya, dalam harian kita senantiasa baca Quran, mempelajari Quran, berusaha mengamalkan Quran di setiap harinya. Jadi bukan hari ini baca Quran, besok enggak, lusa baca, lusanya enggak, terus gitu. Bolong-bolong itu baca Quran. Itu belum sahabat. Ya, belum sahabat. Sahabat itu yang senantiasa ada. Ketika antum kesulitan, ada Al-Quran. Antum senang, ada Al-Quran. Antum biasa-biasa saja, ada Al-Quran. Bahkan guru Ustadz, ini kalau ulama dulu ya, ketika anaknya mondok, ini biar antum dapat kemudahan dalam belajar. Nah, ketika kamu mondok, perbanyak baca Quran. Kenapa? Karena itu akan memberi kemudahan di dalam hidupmu. Tambah banyak bacaan Quran antum, tambah mudah pelajarannya, tambah mudah rezekinya, tambah mudah hidupnya, kesehatannya, dan lain sebagainya. Allah kasih kemudahan. Kalau guru Ustadz ya, bilang seperti itu. Tambah banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran, tambah mudah hidup kita. Ya, baik dari rezeki, baik dari segi kejiwaannya lebih tenang. Ketika banyak baca Quran. Ya. Maka Ustaz sarankan ke antum semuanya. Milikilah jadwal harian baca Quran. Sehari saya baca sejus terus baca Qurannya. Tambahin jadi 2 juz, tambahin jadi 3 juz, tambahin jadi 4. Apalagi penghafal Quran. Di sini yang sudah hafal 20 juz, yang sudah hafal 10, maka seharusnya itu bacaannya lebih dari 1 juz. Gitu. Dan ketika baca, ikhlas karena Allah. Ya, ikhlas karena Allah. Antum rasakan berkahnya bacaan antum di kehidupan antum sendiri. Rasakan silakan. Ya. Ketika antum pagi ini baca Quran, 1 juz, atau 2 juz, atau 3 juz, rasakan di hari itu keberkahannya. Keberkahan Al-Quran itu. Baik dari hidup kita, rezeki kita, dan lain sebagainya. Itu mudah. Mudah banget. Ya. Maka perbanyak baca Quran. Ketika kita memperbanyak baca Quran, bahkan kita sudah dilabel oleh Quran kita sebagai sohibnya, maka kita berhak mendapatkan syafaat Al-Quran. Ini hadis khusus pembaca Al-Quran ya. Ustaz pernah dapat dari Ustaz Ahmad Fatoni. Beliau ketika saya ikut daurah beliau sekitar tahun 2018 Ustaz ikut daurah beliau ya. 2018. Itu beliau pas menyampaikan hadis ini adalah salah satu hadis tentang pembaca Quran. Tentang pembaca Quran. Ini berlaku bagi semuanya. Baik yang hafal maupun yang tidak hafal. Maka bagi antum atau bagi yang di rumah, siapapun yang tidak hafal Quran, jangan bersedih hati. Kita masih bisa meraih syafaat Quran dengan memperbanyak baca Quran setiap harinya. Ya, setiap harinya. Jadi jangan sampai begini, saya emang nggak hafal Quran inilah, bacanya sehalaman. Jangan begitu. Berarti yang boleh baca banyak, yang hafal Quran doang. Nggak begitu juga. Ya. Siapapun itu harus memperbanyak baca Quran. Nah kemarin Ustadz lihat ceramah guru Ustadz ya.
Gus Moham ya, Kiai Haji Muhammad bin Mahfud At-Tarmasih, maaf, Kiai Haji Muhammad Mahfud bin Harir bin Mahfud At-Tarmasih. Itu belum menyampaikan seperti ini. Contoh, mudah-mudahan tidak terjadi di sini ya, tidak terjadi. Antum di sini bacanya banyak, penghafal Quran di sini. Penghafal Quran di sini antum. Sehari bisa 1 sampai 5 sampai bahkan ada yang 10 juz sehari. Ya, di sini selama di pondok bahkan sampai hafal 30 juz. Pas keluar, pas lulus jarang baca. Jarang baca Quran. Hafalannya hilang. Bacaannya jarang. Kalau di pondok mungkin rajin 1 juz, 2 juz, 3 juz hariannya. Pas lulus, boro-boro 1 juz. 5 halaman aja enggak. Dibuka Qurannya aja enggak. Karena saking sibuk punten dengan sekolah, dengan kuliah mungkin, dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Maka guru Ustadz mengibaratkan apa? Seperti orang yang sholat Jumat, dengar khotbah Jumatnya khusyuk, nggak tidur. Pas mau sholat dia ngopi, keluar. Antum pas khotbah Jumat, kan biasanya banyak yang tidur tuh ya. Antum pas khotbah, khusyuk nih, mendengarkan. Karena salah satu rukun Jumat, mendengarkan khotbah kan. Beres dengerin, pas bentar lagi mau qomat, lagi doa, misalnya lagi doa ya, antum keluar, ngopi di luar, nggak ikut sholat. Itu seperti itu. Jadi pas antum di pondok, seperti mendengarkan khotbah tadi. Rajinnya luar biasa. Pas di kehidupan nyata di luar, antum baca Quran jarang. Menjaga hafalannya enggak. Padahal masih ada kewajiban. 2 rakaat lagi. Baru sah sholat Jumatnya. Maka ketika mendengarkan khotbah Jumat, enggak sholat 2 rakaatnya, sah enggak Jumatnya? Enggak sah. Dia masuk ahlul Quran enggak? Enggak. Antum di pondok rajinnya gimana? Khatam berpuluh-puluh kali di pondok ya. Pas lulus, jarang baca, jarang khatamin. Bahkan hafalannya mulai pada hilang. Bahkan enggak nampak sedikit pun misalkan gitu hancur. Disebut ahlul Quran enggak? Enggak. Enggak disebut ahlul Quran. Enggak sempurna jadinya. Ya. Maka ketika di pondok rajin, keluar pun harus punya jadwal harian. Jangan sampai kalah dengan yang lainnya. Nah, baik, itu yang bisa saya sampaikan ya. Alhamdulillah ini sudah pukul 8:06 terkait dengan kitab Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, masih di bab yang sama ya. Karena ini bab ini masih ada 2 lembar lagi nih. Ini hadis semua ya. Tentang keutamaan penghafal dan pembaca Al-Quran. Nah, kalau hadis yang tadi Iqra'ul Quran, pembaca Quran. Kalau penghafal Quran belum kita bahas. Ya, tadi terkait dengan baca Quran. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Apa? Iya, kenapa? Kenapa doa menjadi sumber kekuatan umat muslim? Ada satu hadisnya, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin, ya. Maksudnya apa? Doa itu menjadi senjata paling ampuh karena kita itu adalah makhluk yang lemah. Kita nggak bisa apa-apa. Gerakin mic aja Ustaz nggak bisa. Kalau tanpa kekuatan dari Allah. Allah izinkan Ustadz ngangkat mic dengan kekuatan tangan. Itu Allah yang izinkan. Kalau Ustadz mau yakini, saya bisa mengangkat tangan saya dengan kekuatan saya sendiri. Wah, siapa saya gitu. Kita nggak bisa apa-apa. Kita lemah. Kalau bahasa Gus makhluk yang tidak penting. Gitu. Pas lahir, tiba-tiba lahir. Pas nggak ada, tiba-tiba nggak ada. Ya kan tiba-tiba. Atau ada aja antum. Kayak Ustadz beres nikah mau bulala, atau ada Ocha, ada Salwa, ada Hubi. Kan begitu, ya.
Jadi kenapa doa itu sebagai senjatanya? Karena di hadis tadi, ad-du'a silahul mukmin, menandakan bahwa kalau kita mau melakukan apapun itu, kita berdoa terlebih dahulu, mengharapkan pertolongan, bantuan, dan lain sebagainya, itu menandakan bahwa kita merasa bahwa kita memang makhluk lemah. Dan yang memberikan kekuatan adalah Allah. Dan di situ menjadi tawakal kepada Allah. Kita sudah berusaha nih, sudah membeli, ya punten, misalnya mau perang, sudah membeli senjata, sudah membeli apa, itu usaha kita, membeli itu semuanya. Namun, kita serahkan semuanya kepada Allah. Jangan usaha fisiknya doang. Contoh, antum sudah menyediakan waktu buat menghafal. Sejam, 2 jam, 3 jam setiap malam. Ya, antum lupa berdoa. Ingatnya, saya punya 2 jam, saya hafalkan, saya hafalkan. Padahal yang memberi hafalan siapa? Allah. Yang memberi kemenangan siapa? Allah. Ya. Gaza dengan Israel itu kalau dilihat dari segi peta, ya, dari segi kekuatan, dari segi kekuatan, itu hebatan mana? Israel. Kalau dari segi kekuatannya, dengan senjata yang lengkap, seperti halnya perang Badar saat itu. 1000 lawan 313. Kekuatannya hebatan mana? Quraisy. Ya kalau dilihat dari segi kekuatan. Namun yang 313 atau yang Gaza itu punya apa? Punya Allah. Berdoa sama Allah. Berikan kemenangan saya, berikan kemenangan, berikan kemenangan. Selain Allah bantu dengan jiwanya yang kuat, dengan senjata yang seadanya itu langsung tepat sasaran, Allah kirimkan juga malaikatnya. Kirimkan juga makhluk-makhluk berupa burung atau apa yang bisa menghancurkannya. Seperti halnya waktu perang Badar seperti itu. Nabi itu berdoa. Berdoa dulu Nabi. Ya, berdoa Nabi. Maka kita, ini menjadi ibrah buat kita. Apapun yang akan kita lakukan, baik dalam hal pekerjaan, dalam hal pendidikan, dalam hal tadi peperangan, yang harus kita lakukan yang pertama kali adalah doa. Setelah doa, apa yang perlu kita persiapkan baru nih? Contoh, antum mau ujian, mau UAS, ya, mau tasbul. Berdoa dulu, ya Allah berikan saya kelancaran, berikan saya semangat untuk menghafal, dan lain sebagainya. Untuk berdoa yang banyak sama Allah. Setelah itu, sediakan waktu untuk melancarkan hafalannya. Ya, jadi namanya tawakal namanya. Berusaha, terus sandarkan kepada Allah. Seperti halnya yang 3 kemarin Ustaz sampaikan ke antum. Kalau mau melakukan sesuatu, 3 hal ini harus ada. Apapun itu. Yang pertama, ikhlaskan karena Allah perbuatan itu. Antum mau ngafalin Quran. Saya niat buka Quran, baca Quran karena Allah. Ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai kemampuan. Saya bisa baca 2 jam doang, ya Allah. Ya udah 2 jam. Yang ketiga, tawakal. Ikhlaskan kepada Allah, usaha semampu kita, serahkan kepada Allah urusannya. Mau sukses, mau tidak, kita terima. Karena kita sudah menyerahkan kepada Allah. Kita berdagang, misalkan di rumah lagi berdagang. Kita berdoa, mudah-mudahan laris, laku. Hujan gede. Nggak ada yang laku satupun. Karena kita sudah menyerahkan kepada Allah. Oh, hari ini belum dikasih rezeki sama Allah. Tenang, tutup aja tokonya. Seperti halnya Sayyidina, siapa yang beli kurma busuk? Abdurrahman bin Auf. Pengen miskin. Orang pengen kaya, ini pengen miskin. Beli kurma busuk. Sekotak dibeli semua. Dengan harga yang normal. Bayangkan coba antum. Kalau bahasa kita, antum sekarang kan musim buah mangga tuh ya. Beli mangga busuk. Sebogor dibeli semua. Mangga busuk. Saya beli harga normal. Sekilonya 15.000. Busuk semuanya. Wah, itu yang ngejual mangga busuk seneng nggak? Bahagia, wah dijual semua. Taruh di gudang Abdurrahman bin Auf. Biarin, namanya busuk masa dibagiin. Wah, saya bahagia Abdurrahman bin Auf. Hartanya berkurang, bahkan mau habis. Wah,
bahagia, alhamdulillah. Jadi saya nggak kaya lagi nih. Bahagia coba. Tiba-tiba datang raja dari Yaman. Nyari kurma busuk buat obat. Saya beli 10 kali lipat harganya. Coba bayangkan itu ya. Itu kisah Abdurrahman bin Auf ya. Beli kurma busuk harga normal, udah bahagia, alhamdulillah. Harta berkurang gitu, bahkan mau habis gitu ya. Sehingga tidak kaya lagi. Dicariin sama raja dari Yaman. Kenapa dicariinnya? Itu ada wabah di Yaman. Obatnya kurma busuk. Kan gak ada yang jual kurma busuk. Katanya kurma busuk diborong semua Abdurrahman bin Auf. Saya beli dengan harga 10 kali lipat. Dijual 15.000, dijual lagi 150.000. Harusnya berkurang, malah bertambah 10 kali lipat. Jadi kalau kita, wah bahagia kalau kita. Abdurrahman bin Auf, aduh kok jadi begini sih? Tidak sesuai rencana. Tapi itulah rahasia Allah. Ya, rahasia Allah. Nah ya, kembali lagi ya kepada yang tadi ya. Jadi doa itu harus kita pergunakan di setiap kita ingin melakukan sesuatu, baik memulainya, sedang mengerjakan, atau sesudah mengerjakan. Kita berdoa terus sama Allah. Jangan putus doa ya, jangan putus doa. Putus doa. Jadi berdoa terus. Apalagi buat orang tua ya, doain terus orang tua biar berkah, biar sehat, biar rezekinya banyak, doain terus buat orang tua. Ya. Tambah banyak doa untuk orang tua, tambah berkah hidupan. Ya. Bahkan kalau guru Ustadz meminta kita sebagai murid itu untuk berdoa kalau bisa 50 kali dalam satu hari. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 50 kali katanya. 50 kali itu. Biar berkah hidup antum katanya. Kalau bisa gitu ya. Baik, kita akhiri sama-sama dengan istighfar, hamdalah dan doa penuh majlis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka